Sama pagi untuk kita semua, perkenalkan nama saya Sungguh Purba, dengan NIM di 0,514 dari kelompok B4 atau SKD 14. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan laporan kami 2.3. Uh, nah, pertama itu jelaskan struktur bentuk dari sirkulus Willis. Sirkulus arterius Willis. Nah, jadi untuk dia dari bagian anterior hingga posterior, sebutkan fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi uh, sumbatan arteri besar atau fungsi. Nah, pertama-tama itu sirkulus pulsinya itu kita mulai dari bagian anterior, dia itu arteri carotis interna yang ada di sini. Jadi cabang utama dari sirkulasi anterior yang berkembang menjadi cerebri anterior dan juga cerebri media. Nih, cerebri anterior dan juga cerebri media. Anterior itu untuk suplai medial dan juga hemisfer otak. Media itu dia itu cabang besar penting ke lateral hemisfer. Untuk ke koneksi anterior, dia itu uh, untuk arteri cerebri anterior di kiri dan juga kanan, dia itu dihubungkan oleh arteri communicans anterior yang bentuk bagian anterior dari circulus Willis. Nah, untuk dari bagian posterior, dia itu akan bergabung menjadi arteri basilaris. Nah, ini arteri basilaris. Nah, arteri basilarisnya itu akan mensuplai si bagian batang otak atau si trunkus cerebri yang kemudian bercabang menjadi cerebri posterior, suplai oksipital dan juga lobus temporal bawah. Dan koneksi posteriornya ini akan eh, dihubungkan oleh arteri cerebri media, atau lebih tepatnya dengan karotis interna yang akan melalui arteri komunikans posterior. Ini komunikans posterior tuh yang, bentar, komunikans posterior. Ini kan komunikans anterior. Komunikans, sebentar. Ini internal akustik vertebral. Hmm, ini kok nggak lengkap ya? Internal carotid ophthalmic. Sebenarnya di sini nggak ada ya. Ini arteri cerebri posterior dengan cerebri media itu dihubungkan oleh komunikan posterior yang bentuk hubungan antara sirkulasi anterior dan juga posterior. Nah, untuk fungsi dari sirkulasinya ini, dia itu berperan sebagai mekanisme kolateral yang memungkinkan darah tetap terjaga jika salah satu jalur utamanya itu mengalami hambatan, seperti oklusi arteriosus ataupun vertebralis. Nah, jalur anastomosis yang lain-lainnya ini, bukan yang kecil-kecilnya ini, akan memungkinkan aliran darahnya ini ke sisi yang dari sisi yang terganggu ke sisi yang sehat sehingga mencegah iskemi otak yang lebih luas lagi. Misalnya arteri karotis interna darahnya itu masih mengalir ke antar otak lewat komunikans anterior dari kontralateral ataupun vertebrobasilar lewat komunikans posterior. Nah, kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan spinothalamikus lewat fungsi utamanya, titik awalnya, dekus satunya, dan juga lokasi relatifnya. Untuk fungsi utamanya itu untuk corticospinalis atau piramidalis, dia itu untuk mengatur gerakan motorik sadar, terutama gerakan otot distal seperti tangan dan juga jari. Sedangkan untuk spinothalamikus, dia itu untuk menghantarkan rangsang sensorik berupa nyeri, suhu, sentuhan kasar dari tubuh ke otak. Misalnya kita kayak dicakar, nah spinothalamikusnya itu akan bekerja. Kalau misalnya kita itu jatuh, jatuh dari lantai 8, kita itu justru yang spinothalamikus. Baru kalau misalnya kita dibakar, kita itu juga spinothalamikus. Nah, baru untuk titik awal dan akhirnya itu untuk traktus corticospinalis nih. Nah, corticospinalis itu kan yang ini, corticospinalis kan yang ini. Untuk spinothalamikus yang ini, corticospinalis. Nah, untuk corticospinalisnya ini titik awalnya di korteks motorik, area Brodmann 4 dan 6 di lobus frontalis otak, dan untuk titik akhirnya itu akan ada di neuron motorik bawah di kornu anterior medulla spinalis untuk pengontrolan otot. Bentar. Ini kortikospinal, ini ya, ini kortikospinal.
Ini enggak bukan kortikus spinal. Ini enggak ada lagi. Ini Milon sensasi kulit. Ini nggak ada ya, korno-kornonya nggak bisa terlalu terlihat. Ah, baru kalau misalnya Spinothalamikus yang ada di atas ini, dia itu reseptor sensorik di perifer untuk titik awalnya itu neuron pertama ganglion basalis dan sinaps di cornoposterior medulla spinalis. Untuk titik akhirnya itu ada di korteks sensorik di lobus parietalis untuk area Bropin 1, 2, 3 yang akan kita bahas nanti lewat nucleus thalamus. Nah, baru untuk lokasi penyilangan anterigosatonya itu untuk corticospinalisnya itu menyilang di digusatoria pyramidum di medulla oblongata bagian bawah menjadi corticospinalis lateralis. Nah, lateralisnya itu ini nggak kelihatan juga. Itu kalau misalnya nggak menjilang itu adalah tractus corticospinalis yang anterior. Untuk sisanya itu untuk tetap lateral. Kalau misalnya spinothalamikusnya itu menjilang masuk ke medulla spinalis di satu atau dua segmen di atas titik masuk lewat kommissura alba anterior di sisi kontralateral. Biasanya di sisi sini karena dia itu alba atau dia yang terlihat terang kan. Nah, baru untuk letak relatifnya itu untuk corticospinalisnya itu kalau lateralnya itu di kolumna lateralis, sebagian lateral dari medulla spinalis, dan kalau anteriornya itu di kolumna anterior dekat dengan garis tengah. Untuk spinothalamikus, dia itu ada di kolumna anterolateralis dari medulla spinalis lebih ventral dari lateral dibandingkan tractus corticospinalis. Nah, baru untuk mesencephalon atau midbrain ini, nah ini kan kita udah tanya bagian tungku cerebri, batang otak dan minimal dua struktur penting. Kita mulai dari mesencephalon. Mesencephalon itu terbagi atas peduncle cerebri, aqueductus mesencepali dan juga tectum mesencepali. Untuk pons faroli dia itu ada pars basilaris dan juga pars tegmentalis dan medulla oblongata itu ada struktur eksternal atau di luarnya dan juga struktur internalnya. Nah, pertama dari mesencephalon, dia itu pertama itu berfungsi untuk menghubungkan otak depan dengan pons dan medula terlibat dalam pengaturan gerakan, pendengaran, dan juga penglihatan. Untuk struktur pentingnya itu ada tektum, dorsal yang berisi colliculus superior dan juga inferior. Kalau tegmentumnya itu berisi nukleus nervus cranialis 3 dan 4. Baru ada juga substansia nigra, penghasil dopamin, red nucleus, koordinasi motorik, crura cerebri, tractus corticospinalis, dan juga serabut corticular dan juga cortipontin. Nah, untuk pons, dia itu umumnya tuh menghubungkan korteks otot besar dengan cerebellum atau otak belakang yang berperan dalam regulasi pernapasan dan juga koordinasi motorik. Nah, struktur pentingnya itu ada nukleopontis dan juga pedunculus cerebellaris medius. Nah, di sini juga ada nukleus saraf kranial 5, 6, 7, dan sebagian 8. Dia itu ada untuk sensorik wajah, gerakan mata lateral, ekspresi wajah, dan keseimbangan pendengaran. Nah, untuk medulla oblongata, dia itu untuk fungsi umumnya itu pengontrolan fungsi vital seperti pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, dan refleks. Cukup pentingnya di sini ada piramid medula. Bentar, di sini tuh ada kalau nggak salah. Piramid medula tuh, nah ini piramid medula. Dia itu pengandung traktus corticospinalis dan jadi dikusatio piramidum atau jalur persilangan motorik, oliva atau jalur lateral, belajar motorik dan koneksi cerebellum, formasi reticularis, ini di dekusatio piramidalis, ini piramid, ini olive, ini bentar, nggak kelihatan. Baru untuk formasi reticularis itu pengatur kesaran dan sistem aktivasi reticularis. Nah, baru untuk dia itu juga berfungsi sebagai pusat otonom viral untuk pernafasan, kardiovaskular, dan juga refleks batuk, muntah, batuk bersin. Nah, baru kita akan jelaskan di sini asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni serta akibat lesi pada upper dan lower motor neuron. Nah, di sini sebenarnya untuk nervus cranialis motorik murni dia itu ada beberapa. Dia itu ada yang untuk SCV atau dia itu special visceral afferent, baru di efferent, baru dia itu ada general visceral efferent dan juga GF uh, GFA, GFA dia itu untuk General Visceral Afferent. Nah, di sini ada beberapa seperti Nervus 4, dia ada Nervus 4, 6, 11, dan juga 12. Nah, tapi kita dijelaskan di sini ada
6, ada 6, 12 dan juga 11. Untuk enamnya itu ada nukleus abdusen, yaitu untuk abduksi bola mata, sudah namanya abducens. Itu kalau misalnya lesi upper motor neuron, dia itu lemas ringan atau jarang terlihat, yang jarang terlihat, dan lesi lower motor neuronnya itu diplodopia dan tidak bisa abduksi untuk bola matanya. Untuk nukleus hipoglossus, dia itu ada nukleus hipoglossus, dia itu untuk gerakan lidah ya. Baru dia itu kalau misalnya lesinya itu akan menyimpang ke kontralateral, eh, sedangkan kalau lesi upper motor neuronnya, lower motor neuronnya itu menyimpang ke ipsilateral, atrofi otot dan juga fasikulasi. Sedangkan untuk bahu lemak, untuk aksesorisnya itu, dia itu dari nervus nucleus finalis, T1 sampai 5 dan juga ambigus, dia itu untuk gerakan kepala dan juga bahu. Nah, untuk lesi upper motor neuronnya itu, dia itu biasanya kelemahan ringan dan terlebih khususnya itu kontralateral atau dia itu justru malah menjauh. Baru kalau misalnya lesi lower motor neuronnya itu bahunya turun, lemah menoleh ke sisi berlawanan. Nah, baru kita masuk ke lokasi dari area Broadman. Dia ada area 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, dan juga 2, 2. Kita mulai dari area 4 terlebih dahulu. Nah, kalau area 4 ini ada di lobus frontalis, dia itu terletaknya itu ada di gyrus praecentralis, dia itu ada di korteks motorik primer, dia itu secara ini adalah gerakan motorik sadar. Dia itu biasanya motorik gini ya, motorik dasar. Kalau misalnya motorik yang dia itu motorik khusus atau dia itu area 6, area 6 itu dia itu akan jadi perencanaan gerakan. Kan kalau misalnya gini doang kan kita cuma gerakan dasar. Kalau misalnya menggenggam itu udah masuk area 6 atau perencanaan gerakan. Untuk area 1, 2, 3 dia itu gyrus praecentralis di bagian lobus parietalis, yaitu korteks somatosensorik primer untuk persepsi sentuhan, tekanan, dan juga propriosepsi. Nah, proprioseptor ini biasanya digunakan untuk mekanisme keseimbangan. Mekanisme keseimbangan apa? Kalau misalnya kita lari, itu kan kita harus tetap seimbang kan, biar kita juga tetap bisa lari. Nah, itu adalah persepsi sentuhan, tekanan, juga propriosepsi. Nah, untuk area 44 dan juga 45, dia itu ada di lobus frontalis lagi, dia itu di gyrus frontal inferior hemisfer kiri atau area Broca. Dia itu untuk produksi bicara, di mana biasanya ada yang kita ada bedanya dengan area 4142, di mana 4142-nya itu persepsi dan interpretasi suara. Kalau misalnya cuma begitu. Tapi kalau misalnya 4445 itu dia lebih ke arah uh, dia itu langsung ke kata-kata yang mau diucapkan gitu. Kalau misalnya rusak di 4445-nya itu dia bicara, tapi dia nggak nyambung. Kalau misalnya di 4142, dia itu persepsi interpretasi suara dia cuma doang. Nah, kalau misalnya di area 22, dia itu lobus temporalis, dia itu posterior gyrus superior untuk pemahaman bahasa. Nah, itu yang tadi sebenarnya apa? Kalau misalnya dia itu ada yang dia tuh malah nggak paham bahasanya jadi ujung-ujungnya dia cuma ngomongnya ngasal kayak justru malah nggak nyambung. Nah baru nah baru tanya lanjut mengapa okupusi pada arteri cerebral media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Nah jadi terkait dengan hal tersebut dia ini oklusi di arteri cerebral media atau MCA menyebabkan kelumpuhan karena distribusi MCA dan organisasi homunculus di korteks cerebral itu sendiri. Nah, secara fungsional untuk homunculus motorik atau motor homunculus dia itu representasi tubuh di gyrus presentalis di korteks motorik primer atau area Brodmann 4. Nah, di bagian lateral korteks dia itu untuk mengatur dan juga lengan, wajah dan juga lengan. Untuk medial korteksnya itu dekat visur longitudinalis dia itu mengatur tungkai dan juga kaki. Nah, untuk distribusi vaskular dari arteri cerebra media, dia itu MCA itu akan menyuplai beberapa bagian lateral hemisfer otak, termasuk di
gyrus presentralis lateral atau motorik wajah dan juga lengan, baru gyrus postsentralis lateral, sensorik wajah dan juga lengan, area bahasa Broca dan juga Wernicke di hemisfer dominan, dan arteri cerebral anterior atau ACA, dia itu mensuplai bagian medial hemisfer, termasuk area motorik dan sensorik untuk tungkai. Nah, untuk secara kita jelaskannya itu, oklusinya itu menyebabkan kelumpuhan karena memang area korteks yang disuplainya itu di lateral hemisfer, yang dimana dia itu disuplai oleh arteri cerebral media. Sedangkan kalau misalnya arteri cerebri anterior, dia itu mensuplai ke area tungkainya itu. Jadi apa lebih bukan eh, tujuan utama dari pergerakannya itu. Baru eh untuk si, nah ini kan kita bisa lihat nih, ini middle cerebral artery, ada lagi anterocerebral artery. Nah, anterocerebral artery ini cuma mensuplai tungkai. Kalau misal middle cerebral artery ini akan mensuplai tangan dan juga wajah, sehingga ujung-ujungnya yang lebih sering kena ya ini. Nih. Tapi ini secara circulus arteriosus tidak bisa terlihat ya. Oke. Nah, baru kalau misalnya nih ada kompensasi vaskular di oklusi arteri karotis interna kiri yang mengaitkan struktur sirkulasi Wilson. Nah, kalau misalnya memang ada oklusi, dia itu suplai darah kirinya itu dapat terganggu, terutama arteri cerebri anterior kiri dan juga media kiri. Namun, dia itu akan memungkinkan kompensasi dengan arteri komunikasi posterior. Nah, arteri komunikasi posterior ini dia itu akan masih berfungsi normal nih. Bagian sini dia masih berfungsi normal. Darah dari arteri karotis interna kanan itu akan ke arteri cerebri anterior kanan. Nih, eh, ini enggak, ini di bagian sini ke bagian sini. Dia itu aliran darah dari arteri karotis inter kanan ke arteri cerebri anterior kanan ke komunikasi posterior dan juga cerebri anterior kiri. Sehingga darahnya itu tetap nyampe ke depan otak kiri. Baru arteri komunikasi posterior kiri, dia itu aliran darah dari arteri vertebralis atau di bagian belakang kita ini, dia itu ke arteri basilaris, ke arteri yang besar ini, yang gabungan dari dua arteri vertebralisnya ini, ke arteri cerebri posterior kiri, ke arteri komunikans posterior kiri, ke arteri karotis interna kiri, ke segmen distal setelah oklusinya itu, dan ujung-ujungnya ke arteri cerebri media kiri. Sehingga itu dapat membantu untuk mensuplai wilayah otak tengah kiri. Kenapa apa untuk suplai wilayah otak tengah kirinya ini sangat-sangat penting? Karena memang eh, jika memang terjadi, jika memang ujung-ujungnya terjadi penyumbatan, jika itu akan menyebabkan yang namanya stroke. Nah, misalnya apa? Dia itu stroke MCA kiri. Yang tadi, misalnya di MCA ataupun ACA. Uh, Medial cerebral artery. Dia itu akan menyebabkan kelemahan dan kelumpuhan wajah di lengan kanan, gangguan bicara atau afasia Broca ataupun afasia Wernicke. Dia itu akan menyebabkan yang tadi, dia itu cuman ngejawabnya antara ngejawabnya asal atau ngejawabnya cuma doang, atau dia itu ya udah. Baru kalau stroke ACA atau kelemahan dominan di tungkai kontralateral, dia itu ya ujung-ujungnya kakinya nggak bisa gerak atau dia cuman kayak diem doang. Nah, hmm, untuk pergerakan dari ininya itu, yaitu tetap akan dipengaruhi oleh namanya area Brodmann. Jadi tetap melihat apakah area Brodmann itu ada terpengaruhi, misalnya kayak area 4445 yang tadi sudah kita bilang, baru ada area 4, ada area 6 perencanaan gerakan, baru ada area 4142 untuk pemahaman persepsi interpretasi suara dan juga area 22 untuk yang pemahaman bahasanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.